Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah menolong kami. Kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan dengan sukacita taat melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-29. Tertulis demikian. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Saudara yang dikasih Tuhan, ketika makan di sebuah food court di kota Bangkok yang begitu ramai, kami duduk di sebuah tempat dengan meja yang cukup untuk 6 orang. Tapi di situ sudah ada seorang bapak yang telah duduk sendirian. Kami minta izin duduk di situ dan sang bapak mengizinkan. Ternyata ia adalah seorang tunarungu sehingga berbicara dengan bahasa isyarat. Pertemuan yang kebetulan itu menghasilkan obrolan yang menarik dan perkenalan satu sama lain. Dia mengatakan bahwa dia sendirian dan tidak ada siapa-siapa. Anak-anaknya sudah pergi semuanya. Dan dia senang bisa ngobrol dengan kami. Dan uniknya juga dia ternyata sama-sama percaya Tuhan. Kami mendoakannya sebelum berpisah. Sebuah pertemuan yang tidak diduga itu membawa penguatan untuk Bapak itu dan juga untuk kami. Ada orang-orang di sekitar kita yang seringkali tidak kita anggap dan tidak kita pedulikan. Atau mungkin bukan kita tidak pedulikan, hanya memang kita terlalu fokus pada diri kita saja. Menjadi sesama untuk orang lain berarti mau memberi diri untuk mereka, mau mendengar, mau memperhatikan. Dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 29 ini tertulis tentang seorang ahli Taurat yang berusaha membenarkan dirinya di hadapan Tuhan. Tertulis di sini, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Seorang ahli Taurat datang untuk mencobai Tuhan Yesus tentang perbuatan apa yang harus dilakukan supaya memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu manusia." Jawaban ini tidak dapat disangkali kebenarannya oleh sang ahli Taurat. Tapi kemudian ahli Taurat ini mengajukan pertanyaan lain yang sifatnya mencobai juga. Dia tanyakan, "Siapakah sesamaku manusia?" Pertanyaan ahli Taurat ini menggambarkan pemikirannya tentang manusia, bahwa tidak semua manusia menjadi sesamanya, tidak semua orang sama dengannya, tidak semua orang harus dan pantas dikasihi, tidak semua orang patut untuk dia pedulikan. Dalam pandangannya ada golongan-golongan manusia. Sampai saat ini pun, menggolongan manusia masih seringkali kita temukan dalam pemikiran banyak orang. Mungkin juga dalam pemikiran kita. Ada kasta, ada kelas sosial, ada pengelompokan berdasarkan status, jabatan, dan kekayaan. Untuk menjawab pertanyaan ahli Taurat ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang Yahudi yang dirampok di tengah jalan. Kemudian muncul seorang imam, lalu muncul seorang Lewi berjalan di dekatnya. Tapi kedua orang ini, baik imam dan Lewi ini, tidak menolong orang yang dirampok itu, yang berada dalam kesusahan. Lalu muncul orang yang ketiga. Sang ahli Taurat mengira Tuhan Yesus akan berkata, orang yang ketiga adalah orang Yahudi yang akan menolong sesamanya orang Yahudi. Tapi ternyata tidak. Ada plot twist di sini, saudara. Tuhan Yesus mengatakan,
tentang orang yang ketiga adalah orang Samaria. Orang yang sangat tidak disukai oleh orang Yahudi. Kelompok atau golongan manusia yang dianggap tidak layak dan dipandang sebagai kelas 2, sebagai orang atau kelompok manusia yang tidak pantas untuk disamakan atau disetarakan posisinya. Orang Samaria ini justru yang menolong orang Yahudi yang menjadi korban perampokan. Bukan secara kebetulan Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini tentang orang Samaria, tapi memang sengaja Tuhan Yesus ungkapkan untuk menghancurkan setiap pemikiran kita, prasangka-prasangka kita yang salah terhadap orang-orang di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita menjadi sesama buat orang-orang di sekitar kita? Jadilah sesama buat mereka, mulai dari dalam keluarga kita. Jadilah sesama buat istri kita, buat suami, buat anak-anak, buat asisten rumah tangga, buat sopir, buat siapa saja yang ada di lingkungan kita. Dan jadilah sesama buat orang-orang lain yang ada di luar sana, yang membutuhkan cahaya terang Kristus, agar mereka melihat kemuliaan dan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu menjadi kekuatan dan tuntunan bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Kami mau jadi sesama bagi orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami yang seringkali memandang rendah orang lain. Ampuni kami yang seringkali tidak mau memperhatikan dan tidak mau peduli. Jamah hati kami Tuhan, dan penuhi hati kami dengan kasih-Mu yang memuliakan Tuhan dan senantiasa mempedulikan sesama kami. Berkati kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan mengalami mujizat Tuhan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna, semakin diubahkan, seturut dengan gambaran-Mu yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.